Ternyata, cara tercepat menghancurkan masa depan adalah dengan menceritakan impian terbesarmu kepada orang yang salah. Di era modern ini, kita terbiasa memamerkan setiap pencapaian, setiap rencana, dan setiap kebahagiaan di media sosial. Kita mencari pengakuan dari ribuan mata yang menatap layar mereka. Namun, tahukah Anda bahwa ribuan tahun yang lalu, sebuah kebijaksanaan kuno telah memperingatkan kita tentang bahaya memamerkan anugerah. Ini bukan sekedar mitos, melainkan sebuah realitas psikologis dan spiritual yang terekam abadi dalam sejarah. Mari kita kembali ke masa lampau, menyelami pesan rahasia dari seorang ayah yang sangat bijaksana demi melindungi putra kesayangannya dari kehancuran yang tak kasat mata. Di tanah Kanaan yang kering namun megah, hiduplah seorang remaja yang dianugerahi ketampanan luar biasa dan hati yang murni, bernama Yusuf. Suatu malam yang sunyi, di bawah langit gurun yang bertabur bintang cemerlang, ia mengalami sebuah penglihatan spiritual yang menakjubkan. 11 bintang, matahari, dan bulan tunduk bersujud kepadanya. Penglihatan ini bukanlah sekadar bunga tidur biasa, melainkan sebuah nubuat agung tentang masa depan yang gemilang dan kekuasaan yang besar. Dengan hati yang berdebar penuh kepolosan, ia segera mencari sosok yang paling ia percayai, sang ayah, untuk menceritakan rahasia langit yang baru saja ia saksikan. Ayahnya adalah Yakub, seorang nabi yang dikaruniai hikmah dan ketajaman intuisi yang luar biasa. Mendengar penuturan putra kesayangannya, wajah Yakub tidak memancarkan euforia kegembiraan yang meledak-ledak. Sebaliknya, sorot matanya berubah menjadi penuh kehati-hatian dan kekhawatiran yang mendalam. Ia memahami betul makna di balik mimpi tersebut. Kekuasaan, kehormatan, dan anugerah besar menanti Yusuf di masa depan. Namun, Yakub juga sangat menyadari bahwa setiap anugerah agung selalu datang berdampingan dengan bayang-bayang bahaya besar. Ia tahu persis bagaimana sifat dasar manusia ketika dihadapkan pada kelebihan orang lain, terutama dari kalangan terdekat mereka sendiri. Dengan nada suara yang lembut namun penuh penekanan, Yakub menyampaikan sebuah pesan yang akan menggema melintasi zaman. Ia melarang keras Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya, bukan karena ia membenci anak-anaknya yang lain, melainkan karena ia memahami sebuah penyakit kronis yang mengendap dalam jiwa manusia, yaitu hasad atau kedengkian. Yakub menyadari bahwa saudaranya sendiri bisa menjadi instrumen kehancuran jika rasa iri hati telah membutakan mata batin mereka. Pesan ini adalah benteng pertahanan pertama, sebuah strategi diam yang dirancang untuk melindungi tunas impian yang baru saja disemai oleh takdir ilahi. Mengapa kedengkian begitu berbahaya? Hasad atau dengki bukanlah sekadar ketidaksukaan biasa. Ia adalah rasa sakit yang muncul saat melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, disertai dengan keinginan kuat agar kenikmatan tersebut hancur dan lenyap.
Sejarah manusia telah mencatat ribuan tragedi berdarah yang dipicu oleh penyakit hati ini. Dimulai dari kisah Qabil dan Habil di awal peradaban, hingga konspirasi gelap saudara-saudara Yusuf yang rela membuang darah daging mereka sendiri ke dalam sumur yang gelap. Kedengkian mampu merusak ikatan persaudaraan yang paling suci sekalipun, mengubah cinta menjadi kebencian yang membutakan akal sehat. Lebih jauh dari sekadar kedengkian fisik, peradaban Islam mengenal konsep spiritual yang sangat nyata bernama penyakit Ain. Ain adalah sebuah energi negatif atau bahaya yang ditimbulkan melalui pandangan mata yang penuh dengan kekaguman berlebihan atau kedengkian, tanpa diiringi dengan doa dan pujian kepada Sang Pencipta. Pandangan mata ini diyakini mampu menembus perlindungan fisik, merusak kebahagiaan, menggagalkan rencana besar, bahkan membawa penderitaan fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Larangan Nabi Yakub pada hakikatnya adalah tameng spiritual untuk menangkal panah-panah Ain yang bisa melesat dari pandangan saudara-saudaranya sendiri. Dari sudut pandang psikologi modern, menyembunyikan impian besar memiliki landasan rasional yang sangat kuat. Ketika kita terlalu dini menceritakan tujuan dan ambisi kita kepada publik, otak kita secara keliru melepaskan hormon dopamin, memberikan sensasi kepuasan seolah-olah kita telah mencapai tujuan tersebut. Kepuasan prematur ini justru membunuh motivasi dan energi eksekusi. Selain itu, kritikan, keraguan, dan proyeksi ketakutan dari orang lain yang mendengar impian kita dapat menanamkan racun keraguan di alam bawah sadar kita. Pesan Yakub adalah sebuah protokol keamanan psikologis agar energi mental tidak terkuras sebelum pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Kini, mari kita tarik benang merah ke era modern. Saat ini, kita hidup di zaman di mana batasan antara ruang privat dan publik telah hancur lebur oleh eksistensi media sosial. Manusia berlomba-lomba memamerkan setiap detail kehidupan mereka, mulai dari pencapaian karir, keharmonisan rumah tangga, harta benda baru, hingga rencana masa depan yang belum sepenuhnya matang. Tanpa sadar, kita sedang membuka ratusan, bahkan ribuan pintu bagi panah-panah kedengkian dan penyakit Ain untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Kita secara sukarela mengundang mata-mata yang mungkin tidak bahagia melihat kesuksesan kita. Kebutuhan akan validasi dari orang lain seringkali menjadi jebakan yang mematikan. Kita mengira bahwa dengan mempublikasikan impian, kita akan mendapatkan dukungan moral. Namun kenyataannya, tidak semua orang memiliki hati yang bersih. Beberapa orang mungkin bersenyum di kolom komentar, namun hati mereka mendidih oleh rasa iri yang menyiksa. Validasi semu ini sama seperti istana pasir yang dibangun di tepi pantai. Tampak indah untuk sesaat, namun hancur seketika oleh sapuan ombak. Mengorbankan impian besar hanya demi tepuk tangan sesaat dari dunia maya adalah sebuah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Impian dan anugerah itu ibarat benih unggul yang sangat berharga. Untuk dapat tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan berbuah lebat, benih
tersebut harus ditanam di dalam kegelapan tanah, jauh dari pandangan manusia, terlindungi dari angin kencang dan cuaca ekstrim. Jika benih itu terus-menerus dibongkar hanya untuk dipamerkan keindahannya, ia akan mati kekeringan dan tidak akan pernah bertunas. Demikianlah metafora yang diajarkan oleh kebijaksanaan kuno. Biarkanlah impian Anda tumbuh dalam diam, disirami dengan kerja keras yang tersembunyi, dan dipupuk dengan ketekunan di tengah kesunyian malam. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus mengisolasi diri sepenuhnya dan tidak membagikan apapun kepada dunia. Kuncinya terletak pada kebijaksanaan dalam memilih kepada siapa kita membuka rahasia hati. Ceritakanlah rencana dan impian besar Anda hanya kepada segelintir orang yang Anda yakini memiliki hati yang tulus. Kepada mereka yang cintanya telah teruji oleh waktu, kepada para mentor yang bijaksana, atau kepada mereka yang memang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan tersebut. Filter yang ketat ini adalah bentuk penghormatan dan perlindungan tertinggi terhadap visi besar yang telah dititipkan oleh Tuhan ke dalam jiwa Anda. Menjadikan keheningan dan kerahasiaan sebagai strategi kehidupan adalah tanda kematangan emosional dan spiritual. Dalam diam, tidak ada energi yang terbuang sia-sia untuk berdebat dengan orang-orang yang meragukan Anda. Dalam kerahasiaan, tidak ada beban ekspektasi publik yang akan menghancurkan mental Anda saat menghadapi kegagalan di tengah jalan. Anda memiliki kebebasan mutlak untuk bermanuver, mencoba, gagal, dan bangkit kembali tanpa penghakiman. Biarkanlah hasil akhir dari kerja keras Anda yang bersuara lantang. Seperti fajar yang merekah tanpa suara, namun cahayanya mampu menerangi seluruh penjuru bumi dan menyilaukan mata yang menatapnya. Pada akhirnya, kisah Nabi Yakub juga mengajarkan kita tentang puncak kesabaran. Meskipun ia telah berusaha keras menyembunyikan rahasia tersebut, takdir ilahi memiliki jalannya sendiri. Yusuf tetap diuji dengan penderitaan yang luar biasa akibat kedengkian saudara-saudaranya. Namun, karena fondasi spiritual yang telah dibangun melalui kerahasiaan dan kepatuhan di awal, Yusuf mampu bertahan melalui sumur kegelapan, penjara yang menyiksa, hingga akhirnya diangkat menjadi pembesar Mesir. Yakub sendiri menanti dalam keheningan dan kepasrahan yang total selama puluhan tahun, menahan pedihnya kehilangan tanpa pernah menyalahkan ketetapan Sang Pencipta alam semesta. Roda waktu terus berputar, dan kebenaran akhirnya menemukan jalannya menuju cahaya. Mimpi remaja itu kini mewujud dalam realitas fisik yang tak terbantahkan. Yusuf tidak sekadar menjadi pemimpin biasa. Ia menjadi penyelamat bagi peradaban Mesir dan sekitarnya dari ancaman kelaparan mematikan. Pada momen epik di istana yang megah, ketika saudara-saudara dan kedua orang tuanya bersujud hormat kepadanya, Yusuf tersenyum dan mengingatkan kembali pada mimpi yang disembunyikannya bertahun-tahun silam. Inilah pembuktian sejati. Impian yang dijaga dalam keheningan
ditempa dalam penderitaan dan diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan akan mekar menjadi mahakarya abadi. Sahabat sejarah, pelajaran berharga dari kisah klasik ini menembus batas waktu dan ruang. Mulai hari ini, mari kita ubah cara kita bersikap terhadap anugerah dan impian. Jangan biarkan penyakit ain dan hasad menghancurkan apa yang belum selesai Anda bangun. Berhentilah mencari validasi murahan dari media sosial. Sembunyikanlah permata impianmu rapat-rapat. Bekerjalah keras dalam keheningan. Dan biarkan kesuksesanmu kelak yang membuat keributan. Simpanlah kebahagiaanmu untuk dirimu sendiri dan mereka yang benar-benar mencintaimu. Ingatlah, kemenangan yang paling abadi selalu lahir dari perjuangan sunyi yang tak pernah dilihat oleh dunia.